Bayangkan sebuah peradaban yang begitu maju, sehingga mereka mampu memanfaatkan energi dari kristal, membangun kota-kota terapung, dan memahami rahasia alam semesta yang bahkan sains modern pun belum bisa menyentuhnya. Bayangkan mereka hidup dalam harmoni dengan alam, tetapi juga menyimpan kekuatan yang bisa menghancurkan dunia. Dan bayangkan, semuanya hilang dalam satu malam. Itulah legenda Atlantis, sebuah nama yang menggema dari kedalaman lautan hingga ruang-ruang ritual tersembunyi para penjaga pengetahuan kuno. Diceritakan oleh Plato ribuan tahun lalu, Atlantis bukan sekadar dongeng. Ia adalah simbol dari sesuatu yang lebih besar, sebuah teka-teki metafisik, sebuah pesan tersembunyi yang ditinggalkan oleh para penjaga waktu. Apakah Atlantis pernah benar-benar ada? Atau apakah ia adalah cermin dari peradaban manusia yang telah jatuh dan bangkit berkali-kali? Hari ini, kita akan menelusuri jejak-jejak yang telah dikubur oleh waktu dan samudera. Kita akan menelusup ke balik tabir mitos, menyingkap sejarah yang dideformasi, dan menggali makna esoteris yang tersembunyi di balik kata Atlantis. Ini bukan sekadar kisah tentang kota yang tenggelam. Ini adalah kisah tentang kebangkitan kesadaran, tentang pelajaran yang terlupakan, dan tentang peringatan yang masih berlaku sampai hari ini. Dalam video ini, kita akan menjelajahi asal-usul Atlantis dan mengapa kisahnya terus bertahan selama ribuan tahun. Hubungan antara Atlantis, manusia bintang, dan ilmu pengetahuan spiritual kuno. Apa makna sejati dari kehancurannya? Dan yang paling penting, bagaimana rahasia Atlantis masih memengaruhi kehidupan kita saat ini. Jadi duduklah dengan tenang, bukalah mata batinmu, dan bersiaplah memasuki lorong waktu. Karena yang akan kita buka, bukan hanya cerita lama, tapi portal menuju ingatan kolektif umat manusia. Kita tidak hanya akan bertanya, apakah Atlantis itu nyata? Kita akan bertanya sesuatu yang jauh lebih penting. Apa yang telah kita lupakan, dan apa yang harus kita ingat kembali. Sumber paling awal dan paling berpengaruh tentang Atlantis datang dari satu nama, Plato. Filsuf Yunani kuno ini menulis tentang Atlantis dalam dua dialog terkenalnya, Timaeus dan Critias, yang ditulis sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Menurut Plato, Atlantis adalah kekaisaran agung yang terletak melampaui pilar Hercules, sebuah rujukan kuno terhadap Selat Gibraltar. Di sanalah, katanya, hidup sebuah bangsa yang sangat maju dalam arsitektur, teknologi, dan spiritualitas. Mereka memiliki kuil-kuil berlapis emas, sistem irigasi yang kompleks, dan kekuatan militer yang tiada tanding. Namun yang lebih mencengangkan, mereka diyakini memiliki pengetahuan tentang energi alam, hubungan antar dimensi, dan bahkan komunikasi dengan entitas dari luar dunia fisik. Tetapi seperti banyak peradaban besar lainnya, Atlantis pun jatuh bukan karena kekuatan eksternal, melainkan karena kesombongan, keserakahan, dan penyalahgunaan kekuatan spiritual. Namun, benarkah Plato hanya bercerita? Beberapa peneliti spiritual percaya bahwa Plato bukanlah pengarang mitos ini, melainkan seorang pembawa pesan. Bahwa kisah ini ia warisi dari Mesir kuno melalui para pendeta di Heliopolis, yang menyimpan sejarah jauh lebih tua dari catatan manusia modern. Menurut mereka, Atlantis bukan hanya sejarah yang hilang, ia adalah bagian dari siklus kosmis yang berulang. Dalam The Emerald Tablets of Thought, teks esoterik yang dikaitkan dengan makhluk setengah dewa dari Atlantis, disebutkan bahwa pengetahuan tentang alam semesta, waktu dan jiwa diturunkan dari peradaban Atlantis kepada bangsa Mesir. Dengan kata lain, apa yang kita anggap sebagai kebijaksanaan Mesir kuno, mungkin hanyalah bayangan dari apa yang dulu dimiliki Atlantis. Lebih jauh, beberapa kepercayaan esoteris mengaitkan Atlantis dengan zaman keemasan, sebuah era ketika manusia hidup dalam harmoni dengan alam dan kosmos. Dikatakan bahwa manusia kala itu tidak hanya hidup di dunia fisik, tetapi juga memiliki kesadaran multidimensi. Mereka mampu melihat energi, memahami vibrasi, dan menciptakan melalui kehendak spiritual, bukan mesin. Mengapa pengetahuan ini terlupakan? Karena ketika Atlantis jatuh, sebagian besar pengetahuannya ikut tenggelam, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara kesadaran. Manusia memasuki zaman kegelapan spiritual,
Dan hanya sedikit yang membawa nyala pengetahuan itu melewati masa-masa gelap. Para inisiat, para penjaga misteri, dan para guru sejati yang menyamarkan kebijaksanaan dalam simbol dan mitos. Begitu banyak dokumen, artefak, dan ajaran tentang Atlantis yang dimusnahkan. Bukan karena tidak penting, tapi karena terlalu penting. Karena mereka menyimpan kunci tentang asal-usul manusia, potensi tertingginya, dan bahkan takdirnya. Inilah mengapa kisah Atlantis bukan sekadar sejarah, ia adalah cermin. Cermin bagi peradaban kita hari ini. Apakah kita sedang mengulangi kesalahan yang sama? Ataukah kita sedang dipanggil untuk mengingat, mengaktifkan kembali memori jiwa kita, dan menapaki jalan kebangkitan? Mari kita mulai menggali kedalaman misteri Atlantis dengan membuka pertanyaan paling mendasar. Jika Atlantis memang ada, di mana letaknya? Banyak teori mencoba menjawabnya. Beberapa mengarah ke Samudra Atlantik, sesuai dengan deskripsi Plato. Yang lain melihat ke Antartika, menyebut bahwa benua es itu mungkin dulunya adalah wilayah tropis, tempat Atlantis berdiri sebelum pergeseran kutub. Ada pula yang menunjuk segitiga Bermuda, pantai Spanyol, hingga Indonesia. Dengan teori bahwa Atlantis adalah Nusantara purba yang hilang di telan laut. Namun sesungguhnya pertanyaan tentang lokasi bisa jadi adalah gangguan. Karena Atlantis mungkin bukan hanya tempat fisik, tetapi juga keadaan kesadaran. Menurut para mistikus dan filsuf esoterik, Atlantis bukan hanya kota yang tenggelam, tetapi peradaban jiwa. Suatu tahap dalam evolusi manusia di mana teknologi dan spiritualitas berjalan sejajar. Mereka membangun bukan hanya dengan tangan, tetapi dengan energi dan kehendak. Mereka tak hanya memanipulasi materi, tetapi juga vibrasi dan medan energi planet. Pernahkah kamu bertanya, bagaimana mungkin sebuah peradaban ribuan tahun lalu bisa memiliki teknologi yang konon lebih maju dari kita saat ini? Jawabannya terletak pada frekuensi. Atlantis diyakini hidup dalam frekuensi bumi yang lebih tinggi, dimensi yang sedikit berbeda dari kita sekarang. Dalam keadaan ini, kesadaran manusia jauh lebih murni, lebih intuitif, lebih terkoneksi dengan alam dan jagat raya. Mereka menggunakan kristal bukan hanya sebagai perhiasan, tetapi sebagai penyimpan dan pemancar energi. Kuil-kuil kristal mereka disebut mampu menyerap energi kosmik dan mendistribusikannya ke seluruh wilayah, seperti pembangkit listrik rohani. Bayangkan sebuah kota yang berdenyut mengikuti irama alam semesta. Dan setiap warganya sadar bahwa dirinya adalah bagian dari harmoni itu. Namun, inilah ironi besar Atlantis. Dengan kesadaran tinggi dan kekuatan besar, datang pula ujian terbesar, ego. Beberapa pemimpin Atlantis mulai menyalahgunakan teknologi mereka untuk mengontrol, bukan melayani. Mereka mencoba memanipulasi alam, bahkan membuka portal ke dimensi lain tanpa keharmonisan. Mereka tergoda untuk menjadi dewa dan melupakan bahwa kekuatan sejati datang dari keseimbangan, bukan dominasi. Dan seperti banyak kisah kuno yang mengingatkan kita, ketika manusia bermain-main dengan kekuatan yang belum siap mereka tanggung, kehancuran pun datang. Plato menulis, dalam 1 hari dan 1 malam, seluruh daratan itu lenyap ke dalam laut. Apakah itu banjir besar, perubahan geomagnetik, atau kehancuran dimensi? Banyak yang percaya bahwa Atlantis tidak sekadar tenggelam secara fisik, tetapi secara energi, vibrasi, dan dimensi. Peradaban itu runtuh, dan mereka yang selamat membawa potongan-potongan pengetahuan ke berbagai penjuru dunia. Mesir, Tibet, Amerika Tengah, bahkan mungkin ke tanah tempat kamu berdiri sekarang. Dan kini jejak-jejak itu muncul kembali. Dalam simbol kuno, dalam mimpi kolektif, dan dalam kesadaran manusia yang mulai terbangun. Karena Atlantis bukan hanya tentang apa yang telah hilang, tapi tentang apa yang bisa dibangkitkan kembali dari dalam diri kita. Kita telah menyentuh sisi luar dari misteri Atlantis. Kini, mari kita menyelam lebih dalam ke dalam jantung dari apa yang sebenarnya disembunyikan oleh legenda ini. Karena sesungguhnya, Atlantis bukan hanya tentang kehancuran masa lalu, tapi tentang potensi masa depan. Dalam ajaran esoterik yang diwariskan dari generasi ke generasi, Atlantis bukanlah satu-satunya peradaban agung yang hilang. Ia hanyalah satu fase dari siklus panjang evolusi manusia. Dalam tradisi Hindu dikenal 4 yuga,
4 zaman besar. Kita saat ini berada di Kali Yuga, zaman kegelapan spiritual. Atlantis, kata mereka, mungkin adalah bagian dari Dvapara Yuga, ketika manusia masih terhubung dengan kekuatan ilahi namun mulai tergelincir. Apa yang benar-benar hilang saat Atlantis tenggelam? Bukan hanya bangunan, tapi pengetahuan tentang diri. Pengetahuan tentang bagaimana tubuh manusia adalah antena energi. Tentang bagaimana pikiran bukan hanya alat berpikir, tapi pencipta realitas. Dan tentang bagaimana jiwa bukan entitas pasif, tapi cahaya sadar yang mampu membentuk dunia fisik. Inilah mengapa simbol Atlantis tetap hidup, meski peradabannya lenyap. Simbol spiral, mata satu, piramida, dan lingkaran konsentris adalah jejak dari ajaran Atlantis yang ditanamkan dalam arsitektur, seni, dan bahkan agama-agama kuno. Mereka bukan dekorasi, mereka adalah kode. Kode yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang siap mengingat. Tapi seiring berjalannya waktu, kekuatan-kekuatan tertentu mulai menyadari bahwa pengetahuan ini terlalu berbahaya jika diketahui semua orang. Maka dimulailah penyembunyian besar-besaran. Teks-teks dihancurkan, simbol dikaburkan, penjaga ilmu dikucilkan, dan manusia dijauhkan dari warisan kosmiknya. Kini nama Atlantis sering digunakan sebagai dongeng, sebagai hiburan, sebagai bahan fiksi ilmiah. Tapi ini adalah bagian dari strategi. Jika kebenaran dijadikan mitos, maka ia tak akan dicari. Dan jika manusia tidak mencarinya, maka mereka tidak akan pernah tahu siapa mereka sebenarnya. Namun, dalam keheningan malam, dalam meditasi yang dalam, atau bahkan dalam mimpi, beberapa dari kita mulai mengingat, merasa tertarik tanpa sebab pada piramida, merinding saat mendengar nama Atlantis, terbangun dengan perasaan bahwa ada sesuatu yang sangat penting, yang belum kita pahami. Mungkin ini bukan kebetulan, mungkin itu adalah panggilan dari masa lalu kita untuk mengingat kembali siapa kita. Karena banyak yang percaya bahwa jiwa-jiwa yang hidup hari ini, mereka yang tertarik pada pengetahuan kuno, yang merasa berbeda, yang haus akan kebenaran sejati, adalah reinkarnasi dari mereka yang pernah hidup di Atlantis. Mereka yang masih menyimpan cahaya, menunggu waktu untuk bangkit kembali. Jadi Atlantis bukan hanya peradaban, bukan hanya kota, bukan hanya mitos. Atlantis adalah ingatan jiwa, dan mungkin kamu salah satu penjaganya. Jika Atlantis bukan sekadar sejarah yang hilang, tetapi juga ingatan jiwa yang bisa dibangkitkan, maka pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang bisa kita lakukan hari ini untuk terhubung kembali dengan warisan itu? Pertama, kita harus menyadari bahwa Atlantis hidup dalam diri kita. Ia tidak akan ditemukan di dasar laut, tetapi dalam kedalaman kesadaran. Mereka yang ingin memahami Atlantis harus bersedia menyelam ke dalam dirinya sendiri. Karena kebenaran terbesar bukan disimpan di luar, tetapi di dalam. 1. Meditasi resonansi kristal. Para penghuni Atlantis menggunakan kristal bukan hanya sebagai hiasan, tetapi sebagai alat penyelarasan energi. Salah satu cara untuk mengaktifkan kembali resonansi ini adalah dengan bermeditasi bersama kristal, khususnya kuarsa bening, lapis lazuli, atau labradorite. Pegang kristal tersebut di tangan, duduk dalam keheningan, dan bayangkan frekuensi tinggi Atlantis, warna biru keemasan, suara gema lembut dari air, dan perasaan ringan seolah terangkat. Biarkan getaran kristal membuka gerbang ingatan purba dalam DNA-mu. 2. Aktivasi memori jiwa melalui simbol gambar simbol spiral, mata satu, atau pola konsentris di tempat meditasi atau ruang tidurmu. Tataplah simbol itu sebelum tidur dan tanyakan dalam hati, apa yang aku harus ingat hari ini? Terkadang memori tidak datang dalam kata, melainkan dalam intuisi atau mimpi. 3. Menyeimbangkan teknologi dan spiritualitas. Salah satu pelajaran terbesar dari kejatuhan Atlantis adalah penyalahgunaan teknologi tanpa pencerahan jiwa. Kita hidup di zaman digital yang tak jauh berbeda. Teknologi berkembang pesat, tapi spiritualitas tertinggal. Maka kunci praktisnya adalah gunakan teknologi dengan kesadaran. Gunakan ponsel bukan hanya untuk hiburan, tetapi untuk belajar, terhubung dengan pengetahuan spiritual, dan memperluas kesadaran. Jangan biarkan teknologi mengendalikanmu.
Atlantis tenggelam karena kehilangan keseimbangan ini. 4. Ritual pembersihan air laut air adalah elemen utama dalam kisah Atlantis. Ia bisa menjadi simbol kehancuran, tetapi juga penyucian. Pergilah ke laut jika memungkinkan, atau gunakan garam laut dalam mandi ritual. Saat air menyentuh tubuhmu, bayangkan bahwa kamu sedang membersihkan trauma kolektif masa lalu, baik dari diri pribadi maupun dari peradaban yang pernah jatuh. Ucapkan dalam hati, aku mengingat. Aku siap membangkitkan kembali cahaya Atlantis dalam diriku. 5. Membuka dialog dengan jiwa, ambil waktu setiap minggu untuk duduk dalam diam dan menulis. Bukan dengan pikiran logis, tetapi dengan hati terbuka. Tanyakan, apa peranku di dunia ini? Apakah aku penjaga pengetahuan lama? Apa misi jiwaku saat ini? Terkadang jawaban akan datang dengan kata, kadang hanya dengan rasa. Tapi yakinlah, bagian dari dirimu tahu jawabannya. Mengapa semua ini penting? Karena dunia sedang berada di ambang perubahan besar, dan mereka yang mampu mengingat akan menjadi penunjuk jalan bagi yang lain. Atlantis mungkin telah tenggelam, tapi kesadaran Atlantis sedang bangkit kembali, melalui setiap individu yang mau menyelami jiwanya, menyelaraskan pikirannya, dan menghidupkan kembali cahaya yang pernah padam. Bukan untuk mengulangi sejarah, tapi untuk menulis babak baru peradaban manusia yang lebih sadar, lebih bijak, dan lebih harmonis dengan semesta. Atlantis, sebuah kata yang menggetarkan hati para pencari kebenaran. Sebuah nama yang menyimpan lebih dari sekadar sejarah, ia menyimpan cermin jiwa manusia. Hari ini, kita telah menelusuri jejaknya, dari tulisan Plato hingga pesan tersembunyi dalam simbol kuno. Dari kehancuran tragis akibat kesombongan spiritual hingga warisan energi yang masih bergetar di bawah permukaan kesadaran kita. Atlantis bukan hanya tentang kota yang tenggelam, ia adalah peringatan dan sekaligus undangan. Peringatan bahwa ketika manusia melupakan asal-usul rohaninya, bahkan peradaban sebesar apapun bisa hancur dalam sekejap. Dan undangan untuk mengingat kembali, untuk bangkit dari tidur panjang, dan untuk membangun dunia baru, bukan dengan ego, tapi dengan kesadaran. Mungkin kamu merasa ada sesuatu yang belum selesai dalam dirimu, sebuah pencarian yang tak pernah terjawab oleh logika dunia ini. Itu bukan kebetulan. Mungkin kamu adalah bagian dari jiwa-jiwa lama yang dulu pernah berjalan di jalanan kristal Atlantis, pernah memegang kitab cahaya, dan kini dipanggil kembali untuk membagikan cahaya itu di dunia yang sedang gelap. Jadi kini, setelah semua yang kamu dengar dan rasakan, aku ingin meninggalkanmu dengan satu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban logis. Apa yang kamu ingat ketika mendengar nama Atlantis? Apakah itu rasa rindu? Apakah itu rasa takut? Atau cahaya samar dari masa yang hampir kamu ingat kembali? Jika video ini membangkitkan sesuatu dalam dirimu, sebuah getaran, sebuah bisikan kecil, atau dorongan untuk mencari lebih jauh, maka mungkin Atlantis belum benar-benar tenggelam. Ia hanya menunggu untuk diingat kembali. Terima kasih telah menyelami kedalaman misteri bersama kami. Jika kamu merasa terhubung dengan pesan ini, bagikan video ini kepada mereka yang kamu rasa sedang dalam perjalanan yang sama. Tulis di kolom komentar, apa makna Atlantis bagimu? Dan jika kamu siap menyelami lebih banyak pengetahuan tersembunyi, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng, dan temukan kembali serpihan-serpihan jiwa yang telah lama hilang. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingatlah, kebenaran tidak selalu ditemukan di luar, kadang ia hidup dalam dirimu.